Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah mengingatkan kita dengan memulai ayat ini, menegaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ayat ini mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan yang pasti akan berujung dengan kematian. Dan pada ayat yang lain Allah mengingatkan bahwa kematian selamanya adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu dan tidak ada syarat untuk mati. Bukan karena tua, bukan karena sakit, tapi karena waktunya sudah sampai. Dan sayangnya malaikat maut tidak pernah telat dan tidak pernah salah alamat. Ayat ini diawali dengan mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan yang akan berakhir dengan kematian. Lalu berikutnya ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sampai batas akhir kematian itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Maka setiap kita dalam kapasitas apapun yang kita perankan dalam kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Atau dalam bahasa ayat tadi, keburukan dan kebaikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dua-duanya hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, sebagian kita merasa sedang diuji jika mengalami ketidaknyamanan hidup saja. Ketika keburukan yang sampai dalam kehidupan kita, kita merasa sedang diuji dan tidak sebaliknya. Padahal ayat ini mengingatkan kita, ketika kita diuji dengan keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, harapan yang tidak tercapai, impian yang tidak terrealisasikan, hakikatnya kita sedang diuji bersabar atau tidak. Dan puncak dari rasa sabar itu adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang mungkin sulit dan berat serta tidak memungkinkan bagi sebagian orang, tapi kita tetap istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Begitu sebaliknya, ketika kita sedang mendapatkan kenikmatan hidup, kenyamanan, kesesuaian antara impian, harapan dan kenyataan yang kita alami, hakikatnya kita sedang diuji bersyukur atau tidak. Dan puncak dari rasa syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang salat Jumat rahimahullah, karena itu marilah kita sadari tentang hakikat kehidupan yang akan berakhir dengan kematian, dan perjalanan kehidupan kita tidak luput dari dua hal, sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dua-duanya hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah iri dengan orang yang sesungguhnya nampak seperti sedang menikmati kenikmatan dunia tapi jauh dari ibadah dan ketaatan. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, "Idza ra'aitallaha 'azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhib, fa inna ma huwa istidraj." Jika kamu melihat Allah menganugerahkan nikmat dunia kepada seseorang, seakan kenikmatan dunia semua ada padanya, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, popularitas, nama baik, semua yang diimpikan manusia ada padanya. Jika kamu melihat Allah menganugerahkan nikmat dunia kepada seseorang, ala ma'asi ma yuhib, di atas kemaksiatan yang masih sangat dicintainya, jangankan dihilangkan, dikurangi pun tidak. Jadi Nabi seakan ingin mengatakan ada orang yang seolah-olah bergelimang kenikmatan dunia tapi jauh dari ketaatan, bahkan bergelimang dengan kemaksiatan. Nabi kemudian menyimpulkan orang ini, fa inna ma huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Lalu setelah menyampaikan sabdanya, Nabi SAW mengutip firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu awasnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melalaikan peringatan-peringatan, tidak mau taat, jauh dari ibadah, tidak pernah ke masjid, tidak mengenal agama, tidak bisa membaca Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melalaikan peringatan-peringatanku kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Seakan orang ini hidupnya tanpa masalah, serba mudah,
sayangnya ayat ini dilanjutkan dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang dengan semua itu yang membuat mereka semakin lalai, yang membuat mereka merasa aman dan baik-baik saja, toh tanpa ibadah dan ketaatan, toh dengan tidak melaksanakan ibadah yang diajarkan dalam agama, nikmat dunia ada padaku. Seakan begitu. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang dengan semua itu. Akhaznahum baltatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka secara tiba-tiba dan mereka terdiam berputus asa. Di antara maksud siksa tiba-tiba itu dijelaskan oleh para ulama adalah kematian yang datang seketika saat dia bergelimang maksiat, saat dia jauh dari taat, saat dia bergembira dengan ketidaktaatannya, lalu tiba-tiba kematian datang menjelang. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bersenang-senang dengan semua itu, lalai, seakan tidak ada korelasi antara ibadah ketaatan dengan kenikmatan dunia, seakan tidak ada perlunya lagi dengan ketaatan karena nikmat dunia ada padanya. Akhaznahum baltatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka secara tiba-tiba dan mereka terdiam berputus asa. Di antara makna siksa tiba-tiba itu adalah kematian saat seseorang sedang bergelimang dengan maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah, di penghujung ayat tadi Allah kemudian menegaskan kembali wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kelak kalian akan dikembalikan. Jika di kehidupan kita hari ini, dalam takdir usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita masing-masing, kita menyadari bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri seorang diri mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Tidak ada penolong sedikit pun, satupun, siapapun. Jika kita menyadari bahwa hakikatnya nanti kita akan berdiri dalam Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan ini, maka hendaklah kita mempersiapkan diri, bersiap dengan bekal dan ketaatan. Dan itu saatnya adalah hari ini, di saat kita masih diberikan umur dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kematian sudah datang, selesai semua urusan, pertanggungjawaban saja yang nanti akan kita lakukan. Maka karena itu hadirin rahimahullah, di penghujung khutbah ini sebuah nasihat dari Imam Fudail bin Iyad, yang ketika seseorang meminta nasihat tentang kehidupan yang telah dijalaninya di usianya yang sudah masuk 60 tahun, secara singkat Imam Fudail mengatakan, perbaiki sisa umur. Kita tidak bisa memperbaiki masa lalu kita. Boleh jadi orang mengenal kita dengan keburukan, kemaksiatan, dan kezoliman serta ketidaktaatan kita. Biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu, tapi kita kemudian berusaha untuk memperbaiki diri dalam upaya dan komitmen kita untuk mempersiapkan bekal akhirat. Karena itu nasihat Imam Fudail bin Iyad ini menjadi renungan bagi setiap kita dan menjadi evaluasi bagi diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Perbaiki sisa umur. Semoga Allah memudahkan kita dalam sisa umur masing-masing untuk senantiasa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, istiqomah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, hidup dengan akhlakul karimah, berbuat dan bermanfaat sampai akhir hayat. Semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita semua, siapapun kita, apapun kapasitas yang kita perankan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, memiliki jabatan, pangkat dan kedudukan, atau tidak memiliki jabatan dan pangkat biasa-biasa saja, berharta, berlimpah, berlebih, mewah-mewahan, atau hidup gali lubang tutup lubang penuh hutang, memiliki gelaran yang panjang di depan dan di belakang nama kita, bahkan melebihi nama kita, atau bahkan tidak tamat sekolah. Siapapun kita hari ini dalam kehidupan kita masing-masing, ayat yang mulia ini mengingatkan kita, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok dalam kehidupan akhirat.
Dan bekal itu adalah ibadah dan ketaatan seperti yang kita laksanakan di siang hari ini, serta semua aktivitas duniawi kita, muamalah kita yang diniatkan untuk menjadi ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Maka setiap aktivitas duniawi kita, menolong orang lain itu, memberikan solusi bagi masalah orang lain, atau membantu dengan harta, dengan jabatan kita memudahkan semua urusan bagi orang lain, ketika diniatkan untuk mencari ridha Allah, insyaallah bagian dari perbekalan akhirat kita. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu